Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang permasalahan sosial dalam masyarakat. Selanjutnya ada faktor penyebab kesenjangan. Di antaranya, menurunnya pendapatan per kapita sebagai akibat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi tanpa diimbangi peningkatan produktivitas. Kedua, ketidakmerataan pembangunan antar daerah sebagai akibat kebijakan politik dan kekurangsiapan SDM. Seperti di kota-kota besar, memiliki pembangunan yang sangat pesat dibandingkan di pelosok-pelosok di daerah. Nah, hal demikian dapat menciptakan kesenjangan sosial. Selain itu, rendahnya mobilitas sosial sebagai akibat sikap mental tradisional yang kurang menyukai persaingan dan kewirausahaan. Perbedaan yang mencolok di dalam masyarakat perlu dilakukan suatu upaya untuk mengatasinya, yaitu yang pertama, hidup sederhana sesuai dengan kebutuhan. Kedua, peduli dengan nasib warga masyarakat yang kurang mampu dengan menciptakan pekerjaan bagi mereka. Ketiga, meningkatkan pendidikan untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan keempat, menghargai kreativitas dan hasil karya orang lain sehingga timbul kerjasama yang saling menguntungkan. Selanjutnya ada ketidakadilan sebagai masalah sosial. Ketidakadilan pada umumnya menyangkut masalah pembagian sesuatu terhadap hak seseorang atau kelompok yang dilakukan secara tidak proporsional. Inti dari ketidakadilan yaitu merupakan tindakan yang sewenang-wenang. Ketidakadilan pada umumnya menyangkut masalah pembagian sesuatu terhadap hak seseorang atau kelompok yang dilakukan secara tidak proporsional. Nah, ketidakadilan ini sering kita temui di masyarakat. Nah, ada macam bentuk-bentuknya yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Bentuk ketidakadilan, yang pertama ada stereotip. Stereotip adalah pemberian sifat tertentu secara subjektif terhadap seseorang berdasarkan kategori kelompoknya. Contohnya, wanita sering dipandang sebagai makhluk yang lemah. Kemudian, ada pandangan bahwa orang Batak itu memiliki sifat yang keras, kasar, bila berbicara. Ada juga yang menganggap bahwa orang Jawa memiliki tutur kata yang lemah lembut. Kemudian ada orang Padang yang dikenal dengan pelit maupun penuh perhitungan. Padahal hal tertentu belum tentu sepenuhnya benar. Yang kedua, ada marginalisasi. Marginalisasi adalah proses peminggiran kelompok-kelompok tertentu dengan lembaga sosial utama, seperti struktur ekonomi, pendidikan, dan lembaga sosial ekonomi lainnya. Contoh seperti pengemis, pemulung, mereka adalah orang yang marginal. Artinya, mereka adalah orang yang terpinggirkan. Mereka tidak bisa mengenyam pendidikan, menikmati pendidikan yang baik, seperti itu, maupun dapat menikmati fasilitas kesehatan. Nah, hal tersebut merupakan marginalisasi. Marginalisasi orang selalu melibatkan kemampuan penduduk yang dominan untuk melaksanakan beberapa tingkat kontrol dan kekuasaan atas kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Selanjutnya ada subordinasi atau penomorduaan. Nah, subordinasi atau penomorduaan adalah pembedaan perlakuan terhadap identitas sosial tertentu. Umumnya yang menjadi kelompok subordinasi adalah kelompok minoritas. Contoh, dalam pelayanan rumah sakit, orang yang memiliki BPJS sedangkan yang membayar dengan uang, tentunya yang memiliki BPJS biasanya sering dinomorduakan dalam pelayanan di rumah sakit. Contoh lainnya, di dalam kelas, saat pemilihan ketua kelas lebih diprioritaskan laki-laki dibandingkan perempuan. Selanjutnya ada dominasi.
Dominasi adalah suatu kondisi yang dialami oleh orang-orang atau kelompok untuk sejauh bahwa mereka bergantung pada hubungan sosial di mana beberapa orang atau kelompok lain memegang kekuasaan sewenang-wenang atas mereka. Contohnya ketika bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang maupun Belanda, nah mereka itu pemegang kekuasaan, mereka bertindak sewenang-wenang kepada bangsa Indonesia. Itu adalah bentuk dari dominasi. Adanya kemiskinan, kriminalitas, kesenjangan sosial ekonomi, dan ketidakadilan merupakan beberapa masalah sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang tentunya berdampak kepada masyarakat. Dampak permasalahan sosial yaitu ketidakadilan sebagai masalah sosial karena mengandung unsur kesewenang-wenangan. Kedua, kesenjangan sosial ekonomi adalah akibat pendekatan pembangunan yang tidak berkeadilan. Kemiskinan sebagai masalah sosial akibat dari kesenjangan sosial ekonomi. Kriminalitas atau kejahatan sebagai salah satu bentuk dari penyimpangan. Dampak permasalahan sosial bagi masyarakat diantaranya peningkatan angka kriminalitas, terjadi disorganisasi sosial, terjadi keresahan dalam masyarakat, dan juga terjadi peningkatan kesenjangan sosial dan pengangguran. Pemecahan masalah sosial untuk mencapai kehidupan publik yang lebih baik, yaitu ada cara-cara yang dapat dilakukan. Menurut Surjono Sukanto, ada cara yaitu dengan metode preventif dan represif. Preventif adalah metode dengan cara pencegahan, seperti dengan adanya sosialisasi, himbauan, penyuluhan, dan lainnya. Sedangkan represif yaitu penanggulangan ketika suatu masalah sosial itu terjadi. Demikian pembahasan tentang masalah sosial. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat ya.